Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'i al-barra' layluha kanahariha wa la yazighu anha illa halik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali lagi kita berjumpa dalam forum majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan berikan kepada kami rezeki, kepahaman kepada masalah-masalah agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasul teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Subhanallah, tidak terasa. Apa tandanya Ramadan semakin dekat? Di antaranya adalah kalau iklan sirup marjan sudah keluar. Keluar belum sirup marjan? Belum. Sarung udah ya. Sarung atas, sarung walimur dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mohon izin kepada ketua masjid ini, Pak Depan sama Ustaz Warjo. Mudah-mudahan baru pulang dari Yogyakarta ini. Ya, masya Allah. Kafilah adawah. Ibu-ibunya nggak ikut kemarin? Ibu-ibunya sekarang naik pesawat ya. Insya Allah. Jadi malam ini jamaah sekalian, ya, kita ingin ngebakarin tentang fikih puasa. Ya, karena jatah fikih itu ada 2 kali dengan bulan depan. Jadi kita fokus kepada fikih Ramadan supaya Muhammadiyah itu sudah menentukan berdasarkan hisab, ya, tanggal 2 April insyaallah ta'ala. Ramadan masuk pada tanggal 2 April 2022. Mau ada corona nggak ada corona, Ramadan terus jalan insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mohon izin ya, bab sholatnya kayaknya sudah cukup banyak, sudah cukup lengkap. Kita masuk ke fikih Ramadan. Mudah-mudahan nanti
bisa juga disampaikan di beberapa pertemuan yang akan datang tentang fikih zakat yang jarang-jarang kita bahas, ya. Padahal itu juga merupakan rukun Islam, insyaallah ta'ala. Sekarang kita mulai dari fikih Ramadan, fikih saum. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang kewajiban saum itu dinas di dalam Al-Qur'an nanti di surat Al-Baqarah. Itu populer sekali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, apa sih makna saum, makna puasa? Puasa dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-imsak, ya, artinya menahan. Al-imsak artinya menahan. Secara istilah, saum itu apa? At-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsak. Saum itu adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menahan. Ibadah, ya, biniyatin yang disertai dengan niat ibadah, niat saum. Ada orang diet, tidak makan, jamaah sekalian. Bahkan ada yang dietnya diet karbo misalnya, sama sekali mengharamkan, bukan mengharamkan, ya, yang boleh dibilang mengharamkan kepada dirinya untuk makan nasi, diet karbo. Kalau ada orang diet nggak makan dari mulai pagi, dari mulai subuh sampai maghrib, kalau niatnya diet dapat pahala puasa nggak? Tidak. Ya, karena saum itu ibadah, kudu pakai niat. Nahan dari apa? Anil akli, makan, wasyurbi, minum, wasairil muftirat, dan segala bentuk yang membatalkan. Min tulu'il fajri as-sani ila ghurubi syamsi, dari mulai terbitnya fajar kedua yang disebut dengan namanya fajar shadiq, masuk waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, min syakhsin mahsusin, yang dilakukan oleh orang yang tertentu, bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Orang tertentu itu siapa? Pertama, orang yang tidak dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan, dia boleh untuk tidak puasa, tapi qadha di waktu yang lain. Perjalanan yang seperti apa? Perjalanan dengan jarak seperti jamak qashar sholat. Berapa kilometer? Tidak ada penjelasan berapa kilo, cuman ulama itu menghitung sekitar 84 kilometer. Jadi kalau ibu-ibu di bulan Ramadan belanja ke Tanah Abang, oh ini saya lagi perjalanan nih, makan bakso, ya, soto mie, kan lagi safar katanya. Nah ini diukur dari mana ini? Dari Cempaka Putih. Cempaka Putih Abang berapa kilo? Ada 84 kilo. Ada. Kalau ke Sukabumi dulu, baru ke Tanah Abang. Nah, gitu. Yang dekat lah. Yang kedua sakit. Orang yang sakit boleh tak puasa. Ya, wa alal apa namanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin, kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh ganti puasa, boleh berbuka di bulan Ramadan, tapi dihitung untuk dibayar pada bulan yang lain. Ya, ingetin yang masih punya hutang saum kemarin, segera diberes-beresin dulu hutangnya, ya.
jangan ketularan kepada yang doyan utang. Ya. Nah, hutangnya diberes-beresin dulu sebelum Ramadan tiba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hukumnya apa? Wajib. Hukum puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik, dewasa, berakal, tidak gila, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar atau perjalanan jauh. Dalilnya Al-Baqarah 183. Kemudian dari sunnah dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Islam dibangun di atas 5 pondasi: syahadat, kemudian sholat, zakat, saum Ramadan, dan ibadah haji. Rasul menyebutkan saum Ramadan termasuk rukun Islam, wajib. Kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan, apa keutamaannya? Kata Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Bapak Ibu sekalian, karena iman, yakin akan kewajiban saum ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan saum, kenapa saum? Kenapa puasa? Gak enak di kantor hari ini ada bukber. Ya, jadi yang mewajibin puasa itu kantor atau Allah? Terus kalau di kantor nggak ada bukber, masih puasa nggak? Nah, kadang saya suka hadir ngisi acara bukber, tapi saya bingung. Sebelum bukber sudah pada merokok. Ya. Terus dia mau bukber. Ya mungkin karena merokok nggak batalin puasa kali ya. Kecuali kalau rokoknya dimakan. Nah, ketika giliran bukber, justru mereka yang paling semangat makan itu. Ngambil kolak, ngambil ini itu dan lain sebagainya. Yang sholat jarang. Siapa yang puasa Ramadan imannya masih sudah ditanam dari sekarang. Wahtisaban, ketika puasa itu benar-benar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya puasa ingin diampuni dosa oleh Allah. Saya puasa ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu persiapan Ramadan memang dari bulan Rajab. Maka doanya kan Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan. Satu juga di antara ciri Ramadan semakin dekat, sudah banyak yang menikah. Fenomenanya begitu di Indonesia ya. Sebelum Ramadan sama setelah Ramadan. Mau ibadah biar lengkap ibadahnya, supaya ada yang bangunin makan sahur bagi. Nah, tadi pagi ngisi khutbah nikah bagi Salman Al-Farisi. Minggu depan diatin. Mau Ramadan pun memang luar biasa. Dulu punya murid, akad nikahnya itu malam 27 Ramadan. Akad nikahnya sambil nyari Lailatul Qadar. Itu gimana malam pertamanya ya? Masya Allah. Nah, jamaah sekalian, iman ikhtisab. Kenapa kita puasa? Puasa itu penuh dengan hikmah. Melatih keikhlasan, ya. Melatih istiqomah, melatih jujur, melatih kepedulian. Melatih keikhlasan, karena ketika sahur itu Masya Allah luar biasa sekali. Keikhlasan kita dilatih, jamaah sekalian dirahmati Allah. Karena apa? Karena ibadah puasa ibadah yang gak kelihatan. Sholat kelihatan, si pulang sholatnya khusyuk, bacaannya panjang, sujudnya lama. Puasa mah gak kelihatan. Yang tahu siapa kita puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar-benar melatih ikhlas. Berapa hari? 1 bulan lamanya. Masya Allah. Belajar ikhlas Bapak Ibu sekalian. Berkhusus di zaman sekarang, zaman media sosial. Sedikit-sedikit foto,
selfie, upload. Terus sejam kemudian ditengok, udah berapa yang like nih, yang subscribe, yang share. Nah, itu kalau nggak di like banyak tuh sedih banget, tapi kalau di like banyak tuh senang banget. Nah, ini kan keikhlasan itu teruji. Puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Istiqomah. Biasanya jamaah saya 2 sholat yang jarang dihadiri di bulan biasa, di Ramadan itu yang paling favorit. Sholat Isya sama sholat subuh, Masya Allah, luar biasa sekali. Sholat subuh di hari pertama Ramadan, kedua, ketiga itu mungkin luber sampai luar. Itu subuh, itu tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain, jarang sekali, kecuali di Jogokarian. Jogokarian kalau subuh, Masya Allah, luber sampai luar. Subhanallah. Insya Allah ada awal seperti Jogokarian. Ya, ada awal punya hotel. Amin. Ya, Jogokarian punya hotel. Jogokarian punya hotel. Ya. Insya Allah ada awal saldonya nol terus. Ya, bukan karena nggak ada yang sedekah. Maksudnya dibalikin lagi kepada jamaah. Amin. Amin. Bagus nanti kalau ada awal punya program menjelang Ramadan, siapa nih bujangan-bujangan yang sudah saatnya nikah tapi sulit nikah, kasih biaya dari Masjid Ad-Da'wah. Amin. Apa yang menambah itu supaya jamaahnya tambah banyak. Istiqomah jamaah saja 30 hari itu kan terus saja, luar biasa. Jujur, peduli. Oke, kita simpel-simpel aja karena ingin fikihnya. Nah, ini pelajaran-pelajarannya nanti saja jemaah sekalian. Kita ingin fikihnya saja. Bagi yang buka puasa dengan sengaja, ancamannya itu ngeri. Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kullihi wa in shoma. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Siapa yang berbuka sehari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsah, maksudnya tidak ada alasan, bukan dalam perjalanan, tidak sakit juga, tapi dia bebas makan minum, maka lam yuqda anhu siyamud dahri kullihi, tidak bisa diganti meskipun sepanjang tahun dia berpuasa. Gak bisa diganti hari yang sengaja ditinggalkan di bulan Ramadan. Ya, benar-benar yang dipanggil itu orang beriman, jamaah sekalian. Karena kalau tidak pakai iman, meskipun badannya kuat, fisiknya sehat, belum tentu bisa melaksanakan ibadah puasa. Ramadan itu kenangannya tuh kalau sudah adzan asar itu ngeplong. Ya, alhamdulillah sudah asar. Itu ibaratnya tuh sudah menurun gitu. Apalagi menjelang adzan maghrib, Masya Allah. Di depan ada kolak, ada gorengan, ya, ada risol. Subhanallah, kenangan yang sangat indah ya. Nah, kemudian rukun saumnya, rukun saum itu apa? Ada 2. Pertama niat, ya, dan nanti bahasan niat itu. Apakah setiap malam? Iya. Apakah setiap selesai tarawih? Boleh. Sebelum sahur silahkan. Pokoknya di bagian malam saja. Apakah mesti dilafalkan? Tidak harus, tidak wajib, tapi boleh. Ya, niat itu. Khusus bagi orang yang ragu-ragu diucapkan untuk menambah ketenangan dan kemantapan hati untuk menjalankan ibadah saum. Tapi tidak harus untuk dilafalkan, ya, karena niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, baik makanan, minuman, kemudian juga yang sifatnya syahwat. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam.
Maksudnya ketika malam tuh mau putih, mau merah, hitam aja bawaannya karena nggak ada sinar matahari. Zaman dulu begitu, remang-remang. Semakin matahari muncul, ya maka benang yang warna putih itu kelihatan. Oh ternyata warnanya putih. Kalau hari ini jemaah sekalian ada lampu dan lain sebagainya, itu penanda saja, gitu ya pada zaman tersebut. Bagaimana kalau menyuap bersama azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutin atau lepehin ya? Apalagi ini kambing guling yang lebih mulai. Nah, ada hadis, tapi ini riwayat ini perlu dikaji lebih dalam. Idza sami'a ahadukum nida, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, wal ina ala yadihi, tangannya lagi memegang piring atau gelas minum, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu min, jangan ditaruh dulu sampai selesai. Alhamdulillah ya, begitu. Tapi jangan mepet-mepet. Kata Ustaz juga ya, kalau lagi megangin piring dipegangin terus itu piring dari jam 4 padahal ada setengah 5. Nah katanya kan kalau lagi dipegangin nggak boleh ditaruh sebelum selesai. Maksudnya itu jamaah adalah bagi orang yang memang kesiangan, terdesak begitu hadirin sekalian. Ya, jadi selesaikan dulu. Termasuk nanti dijelaskan kalau seandainya masih dalam kondisi junub, ya kondisi junub, hadas besar, bangun 10 menit sebelum azan subuh, mandi dulu atau makan dulu, atau makan sambil mandi, ambil gayung, ambil sendok, nggak kebaik, nggak ada kuahnya dari air bak, gitu. Makan aja dulu, karena ada hadisnya, ya Rasulullah masuk waktu subuh dalam kondisi masih junub dan dia melanjutkan puasa. Jadi dalam masuk waktu saum dalam kondisi masih junub itu boleh, ya silahkan saja. Makanlah dulu. Kemudian, nah ini tadi tentang niat, ya niat utamanya niat. Innamal a'malu binniyat, dilafazkan tidak sah puasa seorang kecuali dengan niat. Letak niat ada dalam hati. Dilafazkan boleh, tidak dilafazkan juga tidak apa-apa. Apakah setiap malam? Ada hadis malam yujmi siyam qabla al-fajri fala siyama. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Riwayat Abu Dawud. Untuk kehati-hatian. Tapi juga ada ulama mengatakan ketika masuk tanggal 1 Ramadan, ya Allah saya akan puasa 1 bulan, itu juga sudah cukup. Tapi setiap malam diperbaharui itu lebih baik. Syarat puasa itu 2. Pertama suci, tidak haid atau nifas. Yang kedua balik, akil, muslim. Balik sudah dewasa, ya. Akil artinya tidak gila, normal. Muslim dia bukan orang kafir. Mungkin tidak dalam perjalanan dan tidak ada halangan syar'i, tidak sakit dan lain sebagainya. Itu syarat puasa. Ada kelompok yang boleh berbuka, ada 2. Ada kelompok kaum muslimin boleh buka tapi bayar fidyah. Jadi nggak usah bayar qadha, cukup bayar fidyah. Siapa mereka? 3. Pertama, orang tua renta sudah nggak mampu puasa. Nanti dia nggak usah puasa maksain dan nggak mesti qadha, cukup bayarin fidyah saja. Ya. Yang kedua, berpenyakit akut. Mungkin usianya belum terlalu tua, tapi dokter mengatakan sebaiknya Anda tidak puasa karena Anda ada penyakit, ya, penyakitnya cukup berat dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, boleh buka puasa di bulan Ramadan dan tidak wajib untuk qadha, bayar fidyah saja. Nanti fidyah dijelaskan. Yang ketiga, kata Imam Said Sabiq, pekerja berat yang tidak ada mata pencaharian kecuali pekerjaan itu. Pekerja berat, jamaah, ya, di pelabuhan, kemudian di pertambangan, di lepas pantai, pengoboran, gitu ya, yang menggunakan fisik. Nah, syariat memberikan rukhsah kepada mereka kalau seandainya mata pencahariannya itu, begitu ya, masya Allah.
Tapi jangan cari-cari. Kalau misalkan biasa di kantor, kemudian ketika bulan Ramadan nyari kerjaan di pelabuhan, nyari kuli supaya tidak berpuasa. Nah ini yang aja banget. Allah Maha tahu ya. Jangan nipu malaikat. Yang kedua, boleh buka puasa tapi bayar qadha. Buka puasa di bulan Ramadan tapi nanti bayar qadha, bukan bayar fidyah. Siapa? Musafir, orang dalam perjalanan. Ya, kemudian orang sakit dan ada harapan sembuh. Sakit ketika Ramadan, sakit lagi isoman misalkan, dan ada gejalanya parah, gejala medisnya parah kayak tahun kemarin ya, di bulan Juli itu, masya Allah. Nah, tapi kalau isoman karena kata dokter positif begitu ya, tapi badan sehat, kemudian gejala klinis tidak ada, boleh puasa, silakan gitu. Kalau dokter mengatakan ini mah nggak apa-apa, puasa aja, Bismillah jamaah saya. Ya, dan juga jangan mencari-cari penyakit. Menjelang Ramadan, masker buka, bebas jalan kemana? Supaya apa? Supaya positif, nyari positif, supaya nggak puasa. Nah ini, ya. Innamal a'malu iya, jangan-jangan Omikron yang datang mbahnya Omikron ya, dia pengap-pengap. Nah nggak boleh begitu, nggak boleh niat buruk ya, nggak boleh niat buruk. Nah dalilnya mana? Dalil boleh buka dan bayar fidyah itu ini ya, yaitu kata Ibnu Abbas, rakhasa lisyaikhil kabir ayuftir. Agama memberikan rukhsah, dispensasi bagi orang tua yang sudah nggak mampu ya untuk puasa, maka boleh berbuka di bulan Ramadan. Wa yut'im an kulli yaumin miskina. Dia memberikan makan kepada satu orang miskin setiap hari. Hari ini nggak puasa, kasih makan si miskin. Berapa kali makannya? Sekali aja. Kan si miskin juga puasa, jangan 3 kali. Ya. Berapa takarannya? Ya takarannya kembali kepada kebiasaan kita. Satu porsi makan sih berapa gitu ya. Biasa berapa tuh satu porsi makan? Mungkin saya satu porsi makannya beras yang dipakai itu berasnya kualitas nomor 1, beras India yang panjang-panjang, basmati misalkan. Itu 1 kilonya 50.000. Kalau memang biasa makannya itu yang dijadikan sebagai pembayar fidyah gitu jamaah saya. Jangan giliran ketika bayar fidyah beras yang 10.000, ketika makan harian beras yang 20.000. Nah, nggak boleh. Seperti yang biasa kita konsumsi ketika sehari-hari, itu yang dibayarkan untuk fidyah. Nanti takarannya ada bahasan khusus. Nah, kemudian jamaah sekalian, bagaimana nasib ibu menyusui dan hamil apabila buka puasa? Kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka katakan bayar fidyah saja. Ya. Kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bayar fidyah saja. Tidak mesti qadha. Enak banget nih. Ya, monggo karena ada yang berpendapat seperti itu. Nah, mana dalilnya? Dalil mereka itu hukumnya sama dengan kondisi orang tua yang tidak mampu puasa. Kalau Ramadan ini mengandung Syawal, nanti Ramadan sampai beberapa bulan kemudian lahiran 9 bulan kemudian, Ramadan berikutnya lagi menyusui. Ya, Ramadan berikutnya lagi menyusui. Setelah itu datang lagi yang baru. Nah, Ramadannya 30 hari belum kebayar. Ya, hamil lagi. Ramadan berikutnya menyusui lagi. Lepas menyusui datang lagi misalkan. Maka dalam kondisi seperti itu ya seperti orang tua yang nggak bisa membayar qadha, yang tidak bisa berpuasa. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu kanat rukhsah li syaikhil kabir. Kata Ibnu Abbas, ayat itu dispensasi bagi orang yang sudah tua. Wal mar'atil kabira, wanita yang sudah renta, kakek-kakek, nenek-nenek. Wa huma yutiqanis siyam ayyuftirah. Hakikatnya enggak sakit mereka itu.
nggak dalam perjalanan, ya mereka mampu untuk puasa. Maksudnya ya bisa, tetapi mereka sudah nggak mampu lagi karena faktor usia itu. Syariat tidak maksa, kasih makan setiap hari satu orang miskin. Demikian juga hukumnya bagi wal hubla, ibu-ibu yang lagi hamil, wal murdi, ibu-ibu yang lagi menyusui. Idza khafata, apabila mereka mengkhawatirkan ala auladihima, kepada anak yang lagi dikandung, kepada anak yang lagi disusui, aftarata, mereka silakan berbuka di bulan Ramadan, wa at'amata, dan mereka cukup membayar fidyah. Ini mazhab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau saya puasa kasihan si bayi ini nanti kenapa-kenapa dan lain sebagainya. Kalau saya puasa ini lagi netek, kasihan. Dan nanti Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, harus ada rekomendasi dari dokter yang terpercaya keilmuannya. Dok, tolong dong kasih rekomendasi kalau saya tidak pas, kalau saya tidak boleh puasa. Jangan minta, jangan mempengaruhi kebijakan dokter. Biarkan dokter menilai secara objektif. Lihat kondisi ibunya, wah ibunya ini kalau hamil itu susah, misalnya susah makan. Maksudnya susah makan yang gak enak. Pengennya tuh makan enak terus tiap hari. Bebek kaleo, besok Raja Gurame, besoknya lagi KFC. Ini suaminya berat nih kalau ngadepin istri lagi hamil begitu katanya. Ngidam makanan yang mahal-mahal. Alhamdulillah supaya anak-anak cerdas. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Tapi kalau kata Imam Hanafi, mazhab Hanafi wajib qadha saja. Ibu hamil, ibu menyusui wajib qadha. Mazhab Ahmad dan Syafi'i begini, jika khawatir pada bayi, bayar qadha dan fidyah. Wah, double dong. Yaitu pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dan jika khawatir pada dirinya, maksudnya khawatir kepada dirinya begini, saya itu kondisinya kalau hamil kurang bagus, ya, suka nggak fit. Kalau itu yang dikhawatirkan, udah bayar qadha saja. Versi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Saya badan fisik bagus kalau hamil menyusui, cuman kasihan anaknya. Dan dokter mengatakan jangan puasa, kasihan anaknya. Kalau pakai mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, bayar qadha, bayar fidyah. Masya Allah. Kenapa mesti bayar qadha? Karena ibu nggak sehat, nggak sakit. Nah, kenapa dia buka puasa? Ya dia dikiaskan kepada orang sakit. Karena dia masih punya kemampuan untuk bayar puasa. Ya, nggak ada alasan dia nggak bayar puasa. Orang sehat kok. Nah, cuman lagi menyusui, lagi hamil, maka tidak melaksanakan puasa, wajib qadha. Terus mesti bayar fidyah juga, karena di saat yang sama, ya, ketika hamil dan menyusui itu versi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ya, seperti orang tua renta. Puasa sih bisa, cuman karena kondisi jadi nggak bisa puasa. Nah itu kias kepada orang tua. Kalau orang tua nggak puasa, bayar fidyah. Nah, tapi di sisi lain juga sehat badannya seperti orang sakit, maka bayar qadha, bayar fidyah. Logikanya itu di situ. Logikanya itu. Mana yang paling kuat? Jamaah sekalian, pilih pendapat yang berdasarkan kemampuan memungkinkan untuk kita lakukan. Saya mau bayar qadha, silakan. Saya ini kondisinya juga ringkih, kemudian misalkan anak datang setiap tahun. Kalau qadha nggak memungkinkan, pakai pendapat Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas yang tadi di awal disampaikan. Tidak ada salahnya selama ada dalil. Gitu jemaah. Kemudian ada kelompok yang buka puasa dan wajib qadha. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ini dalil, yaitu orang sakit dan sakitnya ada harapan sembuh, dan musafir, orang yang dalam perjalanan. Jenis penyakit dan perjalanan yang boleh buka itu, kata Syekh Said Sabiq
al-maradul mubihu lil fitri. Penyakitnya itu begini. Huwal maradus syadid alladzi yazidu bis-shaum. Penyakit yang parah kalau ditambah dengan puasa. Kalau maksain puasa, penyakitnya akan tambah parah. Nah, itu penyakit boleh untuk buka puasa. Ibu-ibu lagi ngiris bawang, keiris jarinya, berdarah. Buru-buru tuh bikin teh manis. Kan saya sakit. Boleh nggak? Kalau kata Syekh Said Sabiq, al-maradus syadid alladzi yazidu bis-shaum. Penyakit akan tambah parah kalau maksain puasa. Pusing sekali. Ya, mata kunang-kunang, kayak muter. Nah, ini kalau maksain puasa bukan muter lagi, bisa titik. Ya, maksudnya bisa titik, dirujuk ke rumah sakit pingsan. Nah, ini jangan maksain puasa. Begitu. Tapi sakit yang ya mungkin tadi ngiris bawang jadinya keiris. Kecuali ngiris bawang itu darah nggak henti-henti. Karena bukan jarinya yang keiris, urat nadinya yang keiris. Itu bawang segede apa sampai ke urat nadi. Ya? Nah, yang seperti itu boleh tidak puasa. Tapi juga syariat ini fleksibel jamaah sekalian. Ada di antara ulama dijelaskan di dalam fikih sunnah. Dia itu ya ketika pagi-pagi puasa bulan Ramadan makan minum ulama besar. Jamaahnya heran, kenapa Syekh Kiai ini makan minum? Kata Syekh sama Kiai, tadi kaki keseleo. Kan sakit dia bilang. Kata Quran, wa in kuntum maridun. Kalau kalian sakit, dan Quran tidak membatasi jenis penyakitnya dan tingkat keparahan penyakitnya. Pokoknya kalau sakit ya boleh buka puasa. Itu pun jemaah sekalian, itu nggak salah tuh, Pak. Selama memang sesuai dengan dalil gitu. Ya, jadi mohon maaf, jangan saklek dalam memahami argumentasi dan menuduh orang nggak benar nih orang. Nggak bisa juga kita menghukum begitu kalau dia punya argumentasi, gitu ya. Jadi apa namanya luas dan apa nama luas sama lentur syariat Islam itu. Nah, ini nih apa al-fitri bikul limarot hatta min wajahil usbuh wa dors. Jari sakit boleh buka katanya. Water sakit gigi boleh buka. Masya Allah. Li umumil ayat. Mana dalilnya? Karena ayatnya bilang wa in kuntum marda aw ala safar. Terus kalau jenis safarnya yang membolehkan puasa itu safar yang mana? Kata Hamzah al-Aslami, ya, wahai Rasulullah, ajidu minni quwwah ala shaum fi safar. Wahai Rasul, saya lagi safar tapi saya kuat untuk puasa. Fahal alayya junah? Apakah saya enggak dosa kalau saya buka puasa? Kata Nabi, hiya rukhsatun minallahi ta'ala. Boleh buka puasa dalam perjalanan itu hadiah dari Allah. Ya, wa man ahabba ayyasum fala junaha alaihi. Kalau kamu ngambil rukhsah boleh. Kalau kamu ngambil puasa juga silakan. Contoh begini, jalan-jalan ke Jogja misalnya, naik apa? Konvoi pakai motor, ya, pakai motor. Udah kebayang nggak ya kalau motor itu jamaah itu mungkin di jalan berdebu, panas dan lain sebagainya. Beda dengan jalan-jalan ke Surabaya naik Garuda kelas bisnis kelas, nyaman ya, AC. Jamaah sekalian, kalau secara resiko yang berat yang mana? Motor. Nah, kalau dia berat dan dia maksain, justru itu nggak baik. Tapi kalau yang naik Garuda tadi, kalau dia mau puasa silahkan, kalau dia mau buka juga silahkan, karena dalam perjalanan, gitu. Jadi perjalanan
Perjalanan seperti apa? Ya silakan saja. Mau nyaman, gak nyaman, selama dia perjalanan silakan. Berapa jaraknya? Jamaah sekalian tadi disampaikan dalam beberapa riwayat itu jarak safarnya adalah jarak bolehnya jamak kosor sholat. Jarak yang kita boleh jamak kosor sholat itulah jarak kita boleh buka puasa Ramadan. Berapa? Ulama mengatakan 84 kilo. Tapi juga ada yang lain mengatakan intinya adalah perjalanan yang memang menurut adat kebiasaan itu perjalanan. Jadi kalau misalkan dari sini ke Senen, sini ke Tanah Abang, ya itu bukan safar dengan pengertian syariat boleh jamak kosor, enggak. Tapi misalkan ibu ke Cianjur, bapak ke Cianjur. Ke Cianjur itu perjalanan yang biasa dilakukan rutin harian apa enggak? Bagi orang yang biasa bolak-balik Cianjur, saya mah biasa ke Cianjur bolak-balik gitu ya. Bagi dia itu hukumnya bukan safar lagi. Tapi kalau kita jarang-jarang saya ke sana, oh safar dia. Terlebih misalkan jaraknya berapa nih? Lebih dari 84, monggo silakan. Tapi ini kondisinya nyaman-nyaman aja, kendaraannya AC, di sana juga kerjaannya nggak berat. Selama itu perjalanan, kalau mau ngambil opsi buka puasa silakan. Tapi kalau puasa, wa antasumu khairun lakum. Ya, wa antatawwa'a khairun lakum. Tapi kalau mau ngambil juga puasa itu baik bagi kata Al-Quran demikian. Baik saya, jamaah sekalian. Nah, yang wajib buka dan wajib qada ini ya, yang haid, nifas gitu. Nah, yang batal puasa dan bayar kifarat itu kalau orang yang menggauli kurang-kurang ya, menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Ya, di siang hari Ramadan gitu ya, karena misalkan pengantin baru tadi ya, besok puasa dia nikah hari ini, wah ini kan gawat jamaah. Nah kemudian kayak dia nggak kuat, maka itu harus bukan hanya kodonya tuh bukan hanya bayar hari itu. Pertama bebaskan hamba sahaya, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, masya Allah. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Ini opsi ya. Nah itu ada hadisnya. Insya Allah nanti nah ini nanti pekan depan insya Allah, atau 2 pekan berikutnya ya, kita lanjut aja dulu di sini supaya tuntas ada bekal kita menghadapi Ramadan. Termasuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan mohon sampaikan lewat Ustaz Warjo ya, supaya kita jawab nanti sebelum kajian kita mulai di 2 pekan akan. Barangkali itu yang bisa dibahas sampai ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.